Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang jawab salamnya kuat, ikhlas lillahi ta'ala, Allah tambahkan berkahnya, panjangkan umurnya, tambahkan rizkinya. Untuk ibu-ibu mudah-mudahan ditambahkan anaknya. Bapak-bapak tambahkan istrinya. Amin. Nggak mau ibu ya? Kita mudah-mudahan semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya, insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid, para pengurus, para alim, para ulama, para ustaz sekalian, para tokoh, para sesepuh, mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat Pak Bu? Alhamdulillah. Kan penting juga ya Pak Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Masih sisa. Kantongnya isinya tak ada. Ya, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tadi sudah dikenalkan, saya biasa dipanggil Azam. Alhamdulillah, Allah baru karuniai saya 4 orang anak. Alhamdulillah, baru 4. Ya. Istri juga. Nah, ditanya istri ya? Istri juga. Istri berapa? 1. Bukan baru 1. Oh, baru 1. Tapi kalau tadi Ustadz Adi itu beliau 1 di sini, 1 di sana. Amin kata beliau. Ya, alhamdulillah. Nah, saya tinggalnya di Batam. Ada yang family anak saudara atau sering bolak-balik Batam? Ada. Di mana Bu? Di perumahan apa? Oh, belum pernah ke sana. Mana? Oh, Natuna. Itu lebih jauh lagi, 1 jam lagi dari Batam naik pesawat. Ya, tapi transit dulu ke Batam. Ya, kalau mau ke Natuna. Natuna itu surga dunia itu, Pak. Ada yang pernah ke sana? Banyak? Terjadi Exxon mobil kah? Atau tentara? Di sana itu Masya Allah kekayaan luar biasa, menghidupi seluruh rakyat Indonesia cukup itu Pak. Serius, sudah berulang kali ke sana soalnya. Surganya dunia itu kalau mau nengok keindahan laut sana, Masya Allah luar biasa. Tapi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya di Batam baru 22 tahun. Ya, orang di Batam semuanya baru. Ya, nggak ada yang lama, baru 30 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan dalam rangka untuk menggurui, bukan dalam rangka untuk menceramai, tapi untuk saling menasihati dalam kebaikan di antara kita semua. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang utama? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian ditanya, fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin manakah yang cerdas? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaikal aqyas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang yang cerdas.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah bagian dari persiapan-persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Karena yang namanya biasanya persiapan itu orang-orang yang dipilih. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kita nih di sekolah, mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, kalau Bapak Ibu ada pernah ditugaskan oleh sekolah atau mewakili sekolah untuk berbagai kegiatan? Kalau orang juara pasti dipilih, betul? Dikasih pelatihan, disiapin dan sebagainya. Kita juga mudah-mudahan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Bapak Ibu, di lingkungan masjid ini ya, masjid kita ini, penduduk muslimnya ada berapa kakak? Hah? Ya, berapa kakak? Ada 100? Lebih. 200? Berapa? 250 kakak. Kalau satu rumah itu isi 4, berarti ada berapa orang? 1000. Kalau yang datang ke masjid semua 1000 orang, muat masjid ini, Pak? Enggak. Tapi ternyata yang ke masjid itu dipilih kita lah yang bisa ke masjid. Meskipun niat kita pengen dapat pahala 27 rakaat berjamaah, ngaji dan seterusnya. Tapi ternyata kita adalah orang-orang yang Allah takdirkan kita ini orang dipilih. Untuk apa? Mempersiapkan diri dengan persiapan yang terbaik. Makanya kalau di Ustadz Dery Sulaiman kan bikin lagu ya. Lagunya apa? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu bapak, Ustadz, semangat kalau Ustadz sudah. Iya, mati kita dulu. Dan karena bekal kematian itu pasti, maka kita pun diberikan petunjuk oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kita bisa merasakan mana yang mengantarkan kepada surga, mana yang mengantarkan kepada neraka. Di dalam hadis Nabi SAW katakan, fa innal khairatum ma'ninna wa inna syarra ribatun. Kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan keburukan akan mendatangkan kegelisahan. Bapak Ibu, sholat maghrib berjamaah di sini ngaji tenang apa gelisah? Tenang. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu enggak sholat maghrib, tenang apa gelisah? Ibu-ibu ngambil duit suami enggak bilang-bilang, tenang apa gelisah, Bu? Oh, korban Pak nih. Tenang apa gelisah, Bu? Ini Bapak ini korban ternyata. Jangan terlalu kencang, Pak. Ada ibu di sini dah. Justru karena Pak RT tersiksa juga ternyata dia. Masya Allah. Ya, bukan tersiksa marukanya ya, sama istrinya juga. Tenang katanya. Tenang Bu, ada Bu RT sini. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita ini bisa rasakan mana jalan surga, mana jalan neraka. Apatah lagi baginda Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita kelak besok kalau kita sudah mati dihisab, kita akan ditanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadama 'abdu yaumal qiyamah hatta yas'alu. Dua telapak kaki manusia akan tetap tegak di hadapan Allah hingga dia ditanya tentang an umurihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan, wa an ilmihi fima fa'alu, tentang ilmunya untuk apa ia gunakan, wa an malihi, dan tentang hartanya ditanya dua hal, min aina iktisabihi wa fima anfaqahu, dari mana kita mendapatkannya dan dibelanjakan kemana Bapak Ibu. Yang keempat ditanya wa an jismihi fima ablahu, tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan. Baginda Nabi Muhammad SAW mau ngasih tahu sama kita seluruh
kenikmatan yang ada pada diri kita akan diminta pertanggungjawaban. Umur nanti ditanya, ilmu ditanya, harta ditanya, tubuh kita ditanya. Karena itulah ini jadi perkara penting. Kita harus punya persiapan. Dan persiapan di antara persiapan yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, wahai para wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar memohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka paling banyak. Gimana Bu? Ngeri apa ngeri banget Bu? Bapak-bapak mau istrinya masuk neraka Pak? Ini meskipun hadis ini untuk perempuan Pak, kita tahu istri kita ini perempuan, bisa jadi kita punya anak perempuan. Betul? Karena itulah kenapa kok perempuan diminta banyak-banyak sedekah, diminta banyak-banyak istighfar. Karena yang namanya sedekah itu Pak, itu adalah cara paling mudah menumbuhkan hubbun, cinta. Di dalam riwayat Imam Bukhari, ya, hadisnya cukup panjang di bab nafkah, silakan Bapak Ibu buka Sahih Bukhari. Di antaranya cuplikannya begini, terjemahnya. Sesuap makanan yang engkau suapkan kepada istrimu sedekah. Pertanyaannya untuk ibu-ibu. Pak, kapan terakhir nyuapin istri, Pak? Hah? Tidak pernah. Ya. Pertanyaan untuk ibu-ibu nih. Bu, kalau bapak nyuapin ibu, ibu hatinya berbunga-bunga, senang atau biasa-biasa aja? Senang tuh Pak. Pulang sini suapin istri Pak. Itu baru sesuap makanan. Bagaimana yang lebih dari itu? Contoh, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat. Bu, waktu Bapak dulu meminang Ibu, Bapak datang dalam keadaan tersenyum atau cemberut? Tersenyum, akhirnya diterima. Coba kalau datang saat itu cemberut, diterima nggak Bu? Enggak, langsung terus, enggak. Ataupun Bapak ini punya anak gadis, datang laki-laki meminang anak Bapak, datang cemberut Pak. Kira-kira peluangnya diterima atau ditolak Pak? Tolak. Gara-gara senyum ataupun cemberut. Senyummu adalah sedekah. Apatah lagi kalau perkara itu lebih besar lagi. Misal, ibu bapak punya anak 5. Bapak ngasih nafkah sama ibu 1 hari 500.000. Gimana Bu? Senang atau senang banget? Ayo Pak, habis ini Pak. Kita nggak boleh sikit-sikit kasih nafkah. Kira-kira ibu sekalian cinta atau tambah cinta? Tambah cinta Pak. Itu Pak. Tapi misal punya anak 5, bapak ngasih nafkah 1 hari 20.000. Gimana Bu? Alhamdulillah atau biasa-biasa aja Bu? Biasa. Itu. Ada yang alhamdulillah Ustaz. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, alhamdulillah. Ya. Sampai bulan 12. Terakhir apa? Sudah hilang. Ngeri itu. Bayangkan. Karena dalam riwayat itu disebutkan gini. Nafkah yang kau berikan kepada anakmu sedekah, nafkah yang kau berikan kepada keluargamu sedekah, nafkah yang kau berikan kepada istrimu sedekah. Jadi kenapa istri? Karena memang begitulah cara menumbuhkan cinta. Contoh aja. Bapak-bapak, tolong dijawab dengan jujur dari lubuk hati yang paling dalam bapak-bapak sekalian. Bapak pengennya sama istri bapak nih, istri bapak sekalian, pengennya istri bapak itu
banyak-banyak sedekah atau banyak-banyak belanja? Ayo Pak. Sedekah. Bu, pengen banyak sedekah apa belanja Bu? Belanja. Itulah karena memang fitrahnya perempuan itu condong sama harta, laki-laki itu condong sama wanita. Ya, itu sesuatu yang normal Bapak Ibu yang dirahmati. Dan itu fitrah. Masa sih Ustaz? Kita tes malam hari ini ya. Bu, coba Ibu perhatikan saya di depan nih. Samping kanan saya Bu, misal Ibu ada duit 10 miliar. Berapa Bu? 10 miliar. Banyak Bu? Banyak. Pengen punya Bu? Pengen. Samping kiri saya suami Ibu. Pilih mana Bu? Pilih mana Bu? Pilih 10 miliar. Pilih mana Bu? Suami kah? 10 miliar kah? Dua-duanya deh. Oke, kita kompromi lah. Dua-duanya. Kalau lah pilih dua-duanya, 10 miliar dulu atau suami dulu? Suami dulu kalau suaminya baik. Kalau tak baik pilih? Itulah. Tapi memang lain dengan laki-laki Bu. Fitrahnya laki-laki itu condongnya sama wanita. Tolong Pak dijawab dengan jujur nih Pak ya. Belum disuruh milih udah langsung perempuan. Ini baru perempuan. Ini samping kanan saya ini 10 miliar Pak. Samping kiri saya ini asli bidadari. Ini mana Pak? Bidadari. 10 miliar tak laku. Dilewatkan. Itu fit. Salahkah orang cenderung condong sama harta, condong sama wanita? Ya enggak salah. Karena itu fitrahnya. Fitrah. Enggak salah. Yang salah adalah apa? Ketika ingin mendapatkannya dengan cara yang haram. Ibu punya rumah lebih besar dari masjid ini. Boleh? Boleh kan? Boleh. Beneran ya? Boleh Pak? Boleh. Punya mobil 2, boleh? Tapi kalau Bapak punya istri 2, boleh? Boleh Bu? Enggak. Tega ya. Kata ibu-ibu sekarang tuh gini Bu. Apa katanya? Boleh Ustaz, asal jangan suami saya. Yang kedua Bu, kenapa perempuan itu diminta banyak-banyak istighfar? Karena di dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rasulullah, apakah mereka durhaka kepada Allah? Maka baginda Nabi SAW menjawab, mereka durhaka kepada suami mereka karena ketika mereka para istri melihat merasakan keburukan suami sekali saja, hampir-hampir seluruh kebaikannya hilang di matanya. Betul Pak? Itulah kenapa ibu-ibu itu ahli sejarah. Betul. Bu, peristiwa 5, 10, 15 tahun yang lalu yang menyakitkan hati ibu masih ingat Bu? Masih. Pak, masih ingat pernah nyakiti hati istri Pak? Enggak. Itulah istimewanya Bapak Ibu. Ketika baginda Nabi SAW katakan, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa lagi wahai Rasulullah? Ayahmu. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibunya ada berapa Bu? Tak ulang sekali lagi pertanyaannya. Ibunya ada berapa Bu? Yang pertama itu betul. 1 Bu, kok 3? Kita sama ibu bapak kita. Tapi ingat-ingat, kita harus ingat, anak-anak kita Pak, surganya itu ada di bawah telapak istri bapak-bapak sekalian. Istri kita sekalian. Coba ketika ar-rijalu
qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya para wanita. Allah letakkan mahkota itu di atasnya kepalanya laki-laki. Inilah yang punya mahkota. Ini kadang-kadang bukan bikin surga di dalam rumah, tapi yang punya mahkota inilah kadang-kadang yang menjadi sebab rumah ini bukan sebagai surga untuk anak-anak, tapi neraka. Bahaya. Nah, inilah kenapa harus sama-sama saling menguatkan untuk sama-sama banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Dua perkara ini mudah untuk bapak-bapak. Coba Pak, kita istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, kita sedekah Pak. Sedekah. Coba Bu. Sedekah Bu. Astagfirullahaladzim. Kalau lagi damai, lagi marah, Bu, istighfar Bu, istighfar. Apa kira-kira Bu? Istighfar. Wah, panjang ceritanya Bu. Ya, Masya Allah. Dan inilah perkara yang harus kita lakukan. Tidak ada perkara lain kecuali kita harus sibuk-sibuk beramal soleh. Karena kalau kita tidak sibuk beramal soleh, pasti dan pasti kita sibuk beramal salah. Kan apalagi ketika baginda Nabi SAW katakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, wa qalahum man yazzalik." Umur umatku itu 60-70 tahun. Amat sangat sedikit yang usianya lebih daripada itu. Saat ini kita Allah kasih nikmat hidup, bisa sholat, zakat, puasa, haji, amalan-amalan yang lain, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Tapi tatkala Allah panggil kita besok, tak ada siapapun yang bisa bantu kita, nolong kita kecuali amal kita. Apa di antara yang amal yang mengalir pahalanya? Wakaf, sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin ayat 12, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan itu dimaknai para mufasir di antara adalah harta wakaf. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mengajak kebaikan-kebaikan ini juga dilakukan oleh kita semua. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan menjadikan mudah urusan dunia dan akhirat. Kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian itu apa? Memudahkan saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri ini untuk mendapatkan Al-Quran, mendapatkan bimbingan pengajaran dan seterusnya. Kenapa? Karena saudara kita yang ada di pelosok pedalaman itu sangat membutuhkan itu. Dan di antara berkahnya apa? Ketika kita bersedekah, Allah yang akan menggantinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Meskipun kita tahu Bapak Ibu, keutamaan-keutamaan sedekah itu banyak, ratusan hadis, bahkan puluhan ayat. Tapi yang pasti kita kalau sedekah apapun ceritanya kita harus lillahi ta'ala. Kenapa? Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita bisa jadi bukan butuh harta, tapi butuh sehat. Allah kasih sehat dengan sebab sedekah. Ya, Allah lebih tahu dari apa yang ada kita. Dan insya Allah ya, dan karenanya Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, kami telah tunaikan, kami hantarkan wakaf-wakaf Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang di pelosok pedalaman, supaya mereka bisa mengenal Islam lebih jauh, belajar Islam lebih semangat. Di antara kisah dari ribuan kisah itu adalah ini Bapak sekalian. Dari Raja Ampat, BWA siap distribusikan 60.000 Al-Quran untuk Papua. Jadi antum mesin mati, hujan juga, jadi terpaksa singgah dulu di pulau apa ini ya? Bule buat ngecek mesin
dan ini sudah jam 1 malam bagi masa semua ini. ولولا أنه معه جميلا لبعت المكسفين بالذات الشوق يأتي من الصحاب. Oke, tahan dulu, Qurannya terbalik. Tahan dulu dong. Jadi perjalanannya luar biasa. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الوراء والعذاب ولولا أنني معه يمينا لبعت المقصد. Seperti inilah jalur yang harus dilalui oleh masyarakat untuk sampai ke desa mereka. Ini adalah satu tanjakan yang kondisinya seperti ini. Ditambah lagi diperparah karena hujan. Mobil kita sampai tersangkut dan sekarang mau kita dorong lagi ke belakang untuk kita pasang rangga lagi. Mudah-mudahan bisa berhasil mereka. Seperti inilah akses jalan yang harus tim lalui untuk sampai ke Sungai Lisai. Perjalanan yang sangat memacu adrenalin. Mudah-mudahan dengan perjalanan yang sangat sulit ini berbanding lurus dengan pahala yang akan tim dapatkan, dan juga tentu saja kepada para wakif, mudah-mudahan kita selamat sampai ke Sungai Lisai. Bisa dilihat inilah kondisi jalan yang mau tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Gunung, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Kita ini akan menuju ke daerah Desa Lumbung Tanda. Untuk sampai ke Desa Lumbung Tanda itu, alat transportasi yang kita gunakan ini namanya molek. Ini Quran yang dipakai oleh para santri saya selama ini. Kalau ada yang berikan Quran ketika mereka pindah dari Quran, ada orang tua yang punya kelebihan bisa beli. Kalau yang tidak ya terpaksa Quran yang lama tidak terpakai untuk pindah Quran. Dan bapak-bapak sehingga depan mereka juga masih akan tersinggung ketika mereka pindah Quran. Kadang-kadang ketika mau pindah Quran tidak ada Quran, mereka kadang berdebat. Ada yang datang diajar, setelah itu baru yang lain pakai lagi. Tapi alhamdulillah hari ini bukan lagi banyak, tapi sangat banyak. Jadi beberapa generasi nanti yang nanti pindah Quran, mereka tidak lagi pindah-pindah hanya karena belum ada Quran. Lalu Bapak semua, tadi perjalanan kami di tempat ajaib yang luar biasa. Kuyuk semua ini, teman-teman kita pengantaran Al-Quran dari Bapak semua, insya Allah kami akan terus maju. Orang tadi perjalanan mungkin 2 jam lagi. Mudah-mudahan